few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai karbohidrat. Selamat menonton. Oke, adakah Pak Guru? Macam tak betul je budak ni. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mira dari kelas 12 IPA 2. Saya dari sekolah SMA Negeri 5 Jenepontok. Teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurasya, kelas 12 IPA 2 dari SMA Negeri 5 Jenepontok. Halo guys, perkenalkan nama saya Aisyah Nurbagus dari kelas 12 IPA 2 dari sekolah SMA 5 Jenepontok. Kenalkan, nama saya Hildam Farusi dari kelas 12 IPA 2. Asal sekolah saya dari SMA 5 Jeneponto. Karbohidrat adalah senyawa karbon yang dibentuk dalam tumbuhan melalui proses fotosintesis dengan reaksi sebagai berikut. Karbohidrat dapat digolongkan menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Sakarida adalah nama lain dari karbohidrat. Istilah itu berasal dari kata sakkharose yang artinya gula. Monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi gula yang lebih sederhana. Disakarida adalah karbohidrat yang terdiri atas 2 molekul monosakarida. Sementara polisakarida adalah karbohidrat yang dapat dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida. Monosakarida dapat pula digolongkan berdasarkan jumlah atom karbon. Dalam molekulnya, monosakarida minimal mengandung 3 atom karbon, disebut isoa. Yang mengandung 4 atom karbon, disebut tetrosa. Yang mempunyai 5 atom karbon, disebut periosa, dan seterusnya. Berikut adalah gambar struktur molekul glukosa dan glukosa. Konfigurasi monosakarida. Berdasarkan gambar struktur molekul glukosa, atom C nomor 2, 3, 4, dan 5 merupakan 4 atom C asimetris. Jadi ada 2/4 sama dengan 16 isomer optis pada molekul glukosa. Untuk mengetahui sifat optis aktif molekul glukosa, kita menggunakan aturan dari proyeksi molekul Emil Fiskes, yaitu sebagai berikut. Sifat-sifat monosakarida. Monosakarida, baik glukosa maupun fruktosa, adalah suatu zat yang berupa kristal putih dan mudah larut dalam air. Perbandingan derajat kemanisan antara fruktosa dan glukosa adalah 100:74. Disakarida. Disakarida tersusun dari 2 molekul monosakarida yang jenisnya sama ataupun berbeda. Rumus molekul disakarida adalah C12H22O11. Anggota penting dari disakarida adalah sakarosa, maltosa, dan laktosa. Sakarosa. Molekul sakarosa jika dihidrolisis dengan katalis asam diperoleh glukosa dan fruktosa. Reaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, maltosa. Molekul maltosa jika dihidrolisis dengan katalis asam OH mineral atau dengan proses metabolik diperoleh 2 molekul glukosa. Maltosa banyak terdapat pada biji-bijian berkecambah, misalnya jagung, kacang hijau, dan kedelai. Reaksinya sebagai berikut. Laktosa.
Laktosa merupakan gula utama yang terdapat dalam air susu ibu dan dalam susu sapi. Kadar laktosanya 4-8%. Reaksinya adalah sebagai berikut. Polisakarida. Molekul polisakarida tersusun oleh banyak molekul monosakarida. Polisakarida yang penting adalah amilon, glikogen, dan selulosa. Rumus umum molekul polisakarida adalah C6, H10, O5N. Amilum. Amilum merupakan serbuk putih yang rasanya tawar dan tidak jelas titik leburnya. Reaksi hidrolisis amilum sebagai berikut. Gligon. Gligon polisakarida yang terbentuk dalam sel tubuh manusia atau hewan adalah gligon. Gligon terdiri atas unit-unit glukosa, 100 unit glukosa, sehingga memiliki bobot molekul yang tinggi. Selulosa. Selulosa merupakan polimer alam yang terdiri atas molekul-molekul glukosa. Massa molekulernya sangat tinggi, tersusun dari 2000 sampai 3000 unit glukosa. Selulosa terdapat pada tumbuhan yang sangat langka di alam. Reaksi hidrolisis selulosa sebagai berikut. Manfaat karbohidrat. Manfaat karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi serta untuk melakukan beragam aktivitas setiap hari. Sifat monosakarida. Yang pertama, wujudnya padat pada suhu ruang dan berwarna putih. 2. Monosakarida umumnya memiliki rasa yang manis. 3. Bersifat mudah larut di dalam air. Yang 4. Dapat memproduksi reagen filling. Sifat disakarida. 1. Rasanya manis, terutama sukrosa karena merupakan gula pasir yang umumnya dikonsumsi. 2. Mudah dilarutkan ke dalam air. 3. Semua disakarida dapat mereduksi filling terkecuali sukrosa. Sifat polisakarida. Rasanya tawar, tidak seperti monosakarida maupun disakarida seperti glukosa dan sukrosa. Lebih sulit larut di dalam air karena struktur karbohidrat yang besar. Fungsi karbohidrat. Karbohidrat adalah komponen pangan yang berfungsi sebagai sumber energi utama untuk tubuh. Setelah mengonsumsi karbohidrat, tubuh akan memecah makronutrien tersebut menjadi glukosa, merupakan sumber energi utama bagi sel, jaringan, dan organ-organ tubuh. Kamu tidak penting,